Studybell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 1. Kerajinan serat. Poin A. Pengertian serat alam. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi, telah berdiri industri kapas di India. Dalam perkembangannya, bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, serat flax, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Meskipun bahan serat alam pada umumnya memiliki karakteristik yang sehat, tetapi dari sisi jumlah, sifat, bentuk, dan ukurannya tentu mengalami hambatan. Jika bahan serat alam ini diproduksi terus-menerus, akan mempengaruhi harga pasar. Semakin langka ketersediaan bahan serat alam, maka semakin mahal juga ongkos produksinya. Hal ini akan meningkatkan harga jual produk di pasar. Poin B. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dalam hal ini, kita akan mempelajari dan fokus pada bahan dari tumbuhan dan hewan saja. 1. Serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Lalu ada serat dari batang. Contohnya, batang pohon pisang, anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, flax, jute, rosella, hennep, rami, urena, kenaf, dan san. Lalu ada serat dari daun. Contohnya, daun mending atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin.
2. Serat dari hewan. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, unta, cashmere, mohair, kelinci, dan visuna. Lalu ada serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu dipintal menjadi benang. Poin C. Pengolahan bahan serat. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Ada menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Lalu ada menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau juga bisa melalui mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat, diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya, menggunakan alat pengikat atau membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Poin E. Produk dan proses kerajinan bahan serat. 1. Kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi alat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. F. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk. 2. Melindungi produk. 3. Memudahkan penggunaan produk. 4. Memperindah penampilan produk.
Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.